Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, berkas perkara kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat kilometer 45 ruas tol Tangerang Merak dilimpahkan ke Pengadilan Militer 208 Jakarta untuk selanjutnya diajukan ke proses persidangan. Kepala Auditorat Militer 207 Kolonel Kum Riswandono Haryadi mengatakan pihaknya akan menyerahkan berkas perkara kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat kilometer 45 ruas tol Tangerang Merak ke Pengadilan Militer 208 Jakarta. Kita akan langsung bergabung bersama rekan jurnalis Metro TV Rona Marina melaporkan langsung. Rona, bagaimana pelimpahan berkas perkara kasus penembakan bos rental mobil? Apakah pelimpahannya sudah dilakukan, Rona? Ya, baik Iqbal, terkait dengan pelimpahan berkas perkara 3 orang tersangka dari oknum TNI kepada Pengadilan 208 Jakarta Timur ini sudah siap-siap akan dilakukan ya Iqbal. Jika sesuai dengan jadwal maka akan berlangsung pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan tepat di belakang saya saat ini tampak dari pihak dan juga terlihat ada Kepala Auditorat 207 Kolonel Kum Riswandono Haryadi yang tadi juga sudah membawa berkas-berkas perkara untuk 3 orang tersangka oknum TNI kepada yang nantinya akan diserahkan kepada Pengadilan 208 Jakarta Timur. Di mana saat ini memang kami awak media juga masih bersiap dan juga menantikan seperti apa penyerahan dari berkas-berkas tersebut. Namun memang Iqbal, untuk berkas-berkas tersebut adalah berkas dari 3 orang tersangka oknum TNI, yakni Sertu AA, Sertu RH, Kepala KLK atau Kepala Kalasi BA, yang mana memang berkas-berkas perkara ini adalah mulai dari berkas perkara penyelidikan hingga berkas perkara rekonstruksi. Dan memang dari Danpuspomal atau Komandan Pusat Polisi Militer Laksda TNI Samista kemarin juga menegaskan bahwa sudah mengantongi saksi dari 18 orang terkait dengan kasus ini, dan juga selain 18 orang saksi tersebut juga sudah ada beberapa barang bukti yang diserahkan dari Danpuspomal kepada Auditorat Militer. Di barang bukti tersebut adalah seperti mobil Daihatsu Sigra berwarna hitam, kemudian ada juga pistol, kemudian 5 butir selongsong peluru yang ditemukan di TKP kejadian, yakni di rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Kemudian ada juga baju milik korban. Selain itu juga ada bukti transfer dan juga bukti-bukti yang lainnya. Dan memang untuk penyerahan dari 3 orang tersangka dari Danpuspomal atau Komandan Pusat Polisi Militer Laksda TNI Samista yang diserahkan langsung kepada Kepala Auditorat Militer 208 Kolonel Kum Riswandono Haryadi ini sudah berlangsung pada 15 Januari 2025 lalu. Dan saat itu juga 3 orang tersangka tersebut dihadirkan secara terbuka kepada publik. Dan memang ketiganya ini juga sudah langsung mengenakan baju tahanan berwarna orange begitu ya Iqbal. Namun hingga saat ini kami juga belum mengetahui terkait dengan nantinya seperti apa dari proses penyerahan berkas ini. Namun untuk 3 orang tersangka tersebut Iqbal ini sudah disangkakan atau terancam dengan pasal, yakni untuk Sertu AA dan juga untuk Kepala KLK berinisial BA ini akan dikenakan dengan pasal 340 pembunuhan berencana, yang mana ini karena diduga keduanya terlibat langsung dan memiliki jeda berpikir ketika akan menembak si korban, yakni bos rental mobil tersebut. Selain itu untuk Sertu RH ini akan disangkakan dengan pasal 480 tentang penadahan, di mana memang RH ini diduga tidak ada di lokasi saat penembakan namun dipastikan juga terlibat dalam kasus ini. Dan Iqbal, untuk mengetahui seperti apa proses dari penyerahan berkas-berkas ini, di samping saya saat ini sudah ada Kolonel Kum Riswandono Haryadi, yang selaku Kepala Auditorat Militer. Pak, saat ini Jakarta, ya. Iya, saat ini kami sedang live ya Pak. Ya, ini kami akan menanyakan Pak, ini seperti apa nanti proses dari penyerahan berkas-berkas ini kepada Pengadilan 208 ini Pak? Jadi proses perkara ini hari ini selesai ya, perkara di kami ya, Bapak TSPH sudah kita kirim ke Paprak, terbitlah Kepra tanggal 29 ya, kemarin 29 langsung kita buat surat dakwaan selesai kemarin tanggal 30 ya. Terus hari ini kita limpahkan ke Pengadilan Militer 208 Jakarta
untuk proses selanjutnya yaitu persidangan. Jadi ini nanti setelah kami limpahkan ke pengadilan, pihak pengadilan akan mempelajari kira-kira mungkin seminggu atau lebih ya. Nanti akan membuat rencana sidang. Jadi prosesnya seperti itu. Proses sidang nanti pihak pengadilan mengirim kami rensit, kami yang akan memanggil para saksi untuk disidang. Nanti silakan ditanyakan ke pengadilan militer. Nanti sesi di belakang nanti ya. Nanti lebih rincinya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, Pak, untuk target sidang ini berarti lebih dari seminggu ataupun kurang dari seminggu mungkin? Lebih. Karena saksinya kan banyak. Kecuali kalau nanti ada proses pembacaan dakwaan, kalau pihak penasihat hukum itu mengadakan eksepsi, itu kira-kira 3 kali. Ya, eksepsi kita tangkis, terus putusan selah. Nah, disitulah nanti akan ditentukan sidang lanjutannya. Kalau putusan selahnya menolak eksepsi penasihat hukum, itu lanjut sidang. Ya, prosesnya seperti itu. Dan proses sini Mas Arif. Jadi proses persidangan di peradilan militer itu adalah terbuka untuk umum. Ya, silakan diliput media. Ya, tidak perlu izin. Ya, itu atensi dari pimpinan, tidak perlu izin. Ya, sesuai pasal 141 ayat 2 bahwa sidang terbuka untuk umum. Ya, nanti hakim menyatakan seperti itu, kecuali perkara kesusilaan. Ya, kesusilaan itu peradilan umum sama, tertutup. Ya, sama, kita tuh sama sebenarnya tuh. Ya, tertutup juga misalnya kalau menyangkut kerahasiaan negara. Ya, itu juga sifatnya tertutup. Ya, pasal 141 ayat 2 Undang-Undang 31 97 peradilan militer, tentang peradilan militer, gitu ya. Nah, Pak, kemarin kan dan Puspomal ini, Pak, waktu menyerahkan 3 orang tersangka ini kan sempat mengatakan bahwa nanti akan ada konsekuensi, ini PTDH ya, Pak, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, ini akan diberikan kepada tersangka tersebut saat pengadilan berlangsung atau setelahnya, Pak? Jadi terkait PTDH nanti akan tergantung di persidangan, ya. Lihat kualitas perbuatan terdakwa, kira-kira layak tidak. Ya, nanti putusan pengadilannya akan memutuskan. Ya, kalau dengan pasal yang seperti ini, kira-kira layak tidak? Saya tidak perlu menjawab. Ya, mungkin publik sudah tahu, Mbak sudah tahu. Oh, ini pasal seperti ini ya. Untuk putusan nanti ketika pengadilan militer memutus hukuman tambahan ya, di samping hukuman pidana pokok ya, ada tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap dari pihak kesatuan akan menindaklanjuti secara administrasi putusan pengadilan tersebut, yaitu apa? PTDH. Jadi prosesnya masih menunggu persidangan ya. Tidak bisa dipecah duluan, nggak boleh ya. Walaupun tersangka ada hak-haknya ya. Sekalipun itu tersangka kan harus ada pelindungan hak asasi manusia. Hukum acara mengatur seperti itu, termasuk cara pidana militer sama. Ya. Terima kasih kalau begitu Pak Riswandano untuk wawancaranya pada pagi hari ini bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.